Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama dalam majelis pengajian kitab Daqaiqul Akhbar, sebuah kitab yang membahas hal yang unik, asyik dan juga menarik tentang hal-hal yang mungkin belum pernah terlintas di pikiran kita, dan pastinya ini adalah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Selawat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari ini kita masih setia mengaji dan juga mengkaji hadis daripada beliau, yang malam ini kita bercerita tentang hurun ain, artinya tentang bidadari. Bidadari seperti kita sudah bahas sebelumnya adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai hadiah untuk kita semua para penghuni surga. Bidadari mungkin identik dengan wanita, tapi untuk para wanita Allah sediakan pangeran-pangeran surga juga nantinya. Jadi semua kita yang beribadah tetap berhak mendapatkan pendamping. Dan pastinya untuk para wanita yang hari ini berada di dunia dan taat kepada suaminya, besok boleh mendapat kesempatan mendampingi suaminya langsung menjadi bidadari yang paling cantik dan menjadi ratu dari seluruh bidadari yang ada di dalam surga. Jadi tidak perlu cemburu, tidak perlu kita merasa susah dan gelisah, karena memang kita pun nantinya akan menjadi bidadari surga yang mendampingi suami kita. Pengajian kita minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ciri-ciri dari bidadari itu. Cerita minggu yang lalu, fil khabari anin Nabi alaihi salam, pada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Allah itu khalaqallahu taala wujuhal huri min arba'ati alwanin. Allah ciptakan wajah bidadari itu dari 4 warna. Yang pertama abyad, putih, yang kedua akhdar, yaitu hijau, yang ketiga asfar, yaitu kuning, dan yang keempat ahmar. Jadi putih, kuning, menjambu merah, dan ada hijaunya sedikit. Wa khalaqa badanuha minaz za'faran wal misik wal ambar wal kafur. Dan Allah ciptakan badannya bidadari itu daripada za'faran, misik, ambar, dan juga kafur. Jadi empatnya itu keempat komponen penyusun bidadari ini yang membuat kualitas atau spesifikasi dari bidadari ini menjadi makhluk terbaik yang pernah ada. Jadi kalau di Mulan Jamilah, makhluk tercantik yang pernah ada itulah bidadari. Jadi mudah-mudahan kita juga dijadikan Allah nantinya bidadari penghuni surga dan mampu mendampingi pasangan kita nantinya di surga. Kita mulai pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sya'ruha minal qazzi wa min asabihi rijlaiha ila rukbataiha minaz za'farani wat tayyibi wa min rukbataiha ila thaddaiha minal miski wa min thaddaiha ila unuqiha minal ambari wa min unuqiha ila ra'siha minal kafuri. Bidadari terdiri dari 4 komponen. Apakah keempat komponen ini dicampur? Ternyata tidak. Jadi bidadari itu tersusun dari berbagai komponen, tapi komponennya terpisah. Sya'ruha minal qazzi. Rambutnya bidadari berasal dari sutra.
Jadi memang halus lembutnya, begitu digeraikan ya iklan sampo langsung tergerai sempurna. Jadi duta sampo lain, jadi ketawa deh, karena nggak mau jadi duta sampo lain. Cukup setia di Pantene. Nah, begitulah artinya posisi rambut daripada bidadari yang begitu halus dan lembut sehingga tidak mau jadi duta sampo lain. Wa min asabihi rijlaiha, dari anak jari kakinya, ila rukbataiha, hingga dua lututnya, itu terbuat daripada za'faran. Jadi komponen penyusun daripada dua kaki bidadari, dari rijlaiha ila rukbataiha, hingga sampai dua lututnya, itu posisinya berada dan terbuat daripada za'faran. Jadi tidak ada ukiaki cemekam, tidak ada pada bidadari, karena posisinya sudah pada posisi za'faran. Za'faran adalah posisi parfum atau komponen penyusun parfum yang sangat wangi sekali, za'faran. Wa min rukbataiha ila khaddaiha, dan dari dua lututnya hingga pinggulnya itu terbentuk dari misik. Nah, misik ini hampir sama dengan za'faran, tapi wanginya agak berbeda. Dari posisi dua lutut hingga sampai posisi pinggul daripada bidadari. Jadi hana cerita begedet pasti hana, karena memang kalau kita di surga itu nggak ada pengeluaran. Ada yang bertanya, Ustadz Gunawan, apakah di surga ada yang jangankan buang air besar, nggak ada, buang air kecil juga nggak ada, karena tidak ada namanya sekresi atau pengeluaran yang ada. Tapi kita makan dan minum, seluruh yang kita makan dan minum semuanya kalaupun keluar menjadi keringat, dan keringatnya wangi. Jadi tidak perlu Rexona, udah makan Rexona halagot ini posisi. Makanya tadi posisi bidadari terbentuk dua lututnya hingga pinggulnya terbentuk daripada misik. Wamin tadaiha ila unuqiha minal ambar, dan daripada pinggulnya hingga sampai lehernya itu daripada ambar. Berarti begede bepongnya itu nggak ada. Kok tadi betong bepli juga nggak ada posisi, karena juga dari ambar. Ambar ini kalau kita mau lihat misi za'faran dan ambar, kalau mau tahu wanginya seperti apa boleh pergi ke tempat parfum. Jadi ambar itu bahasa Arabnya. Kalau di toko parfum misalnya, toko parfum yang modern disebut amber, AMBER tulisannya. Nah, parfumnya wanginya kurang lebih seperti itu, wangi daripada ambar. Jadi mungkin kita yang sering pakai malaikat subuh, malaikat duhur, malaikat asar, sampai malaikat maut mungkin kita pakai. Nah, kalau ini memang wanginya wangi misik, za'faran dan ambar. Kita biasa menamakannya dengan kasturi, tapi boleh nanti coba kalau mau tahu kira-kira wanginya gimana sih, menyota combe gedenya, ya kurang lebih gitu, ambar. Bagi yang hari ini kita mau tes boleh pakai, mudah-mudahan be uring samping danyo putuh bulai dong. Jadi jika kau kedong penting anak payah putuh ngan be gede danyo. Wa min unuqiha ila ra'siha minal kafur, dan daripada lehernya hingga sampai kepada kepalanya itu dari kafur. Kafur ini adalah zat yang mempunyai odorizer, artinya penghilang bau. Jadi memang mungkin tidak sewangi ambar, tapi kalau kita mandikan orang meninggal pun pakai kafur, karena dia punya sifat untuk menetralisir bau-bau yang lain. Walau basaqat basiqatan fid dunya la syarat miskan maktubun fi sadriha ismu zawjiha. Ya. Walau basaqat basiqatan fid dunya la syarat miskan, ya. Kalau sempat dia bersin dengan satu kali bersin di dunia, maka jadilah bersinnya itu menjadi misik. Nah, sempat punya bersin dan bersinnya itu tersebar ke dunia. Miotanya bersin di pedegopnya ukuran geneh-geneh karena ipa sekalian. Tapi bidadari tidak. Begitupun ada yang keluar dari mulutnya, maka air liurnya pun berubah menjadi misik, artinya menjadi kasturi. Sebegitu indahnya dari bidadari ini. Apakah kita semua nanti dapat kesempatan menjumpai bidadari ini? Iya. Kalau kita masuk ke pintu surga nantinya, mau pintu apapun, kita masuk dari pintu Rayyan misalnya yang rajin puasa, besok ada yang puasa Senin, tadi misalnya besok Kamis lagi puasanya, kita mungkin nanti akan dipanggil dari pintu Rayyan. Yang masuk dari pintu Rayyan, Rayyan itu punya 3 makna. Rayyan maknanya senang, segar, dan juga menghilangkan dahaga. Jadi kalau ada balai pengajian namanya Rayyan, yang golong truknya kayak BI, jadi pulih gerah, hilang dahaga, itu makna daripada Rayyan.
Nah, orang yang masuk pintu rayyan itu setelah masuk pintu rayyan, ughliqa, kalau dalam pertama kan kita dipanggil. Jadi orang yang masuk pintu rayyan itu bukan datang sendiri tapi dipanggil. Ini artinya apa? Kalau kita mau dapat sesuatu, sebenarnya pada hakikatnya kita diundang, bukan ikut serta saja, tapi kita diikut sertakan. Nah, di pintu rayyan itu pertama dipanggil. Siapa yang aina shaimun? Siapa yang sering berpuasa? Masuklah kamu dari pintu rayyan. Kita diundang. Nah, begitu kita masuk, saat itu ughliqa babuha, dikunci pintunya. Dalam bahasa Arab ada ghallaqa atau ghulliqa majhulnya. Ghulliqa dikunci juga, ughliqa juga dikunci. Bedanya ghulliqa dengan ughliqa, kalau ghulliqa begitu ditutup, ditutupnya pelan-pelan. Misal pintu kita, pintu yang anggaplah pintu ya seperti dibuka ini. Kalaupun ditutup, nah saat ditutup seperti itu namanya ghulliqa. Ditutup, dikunci, tapi ada jeda, ada waktu orang bisa melihat ke dalam, orang masih bisa mengintip ke dalam. Itu namanya ghulliqa. Tapi kalau ughliqa, pintunya tertutup otomatis. Jadi begitu masuk orangnya, pintunya langsung tertutup otomatis tanpa jeda. Dalam bahasa Arab disebut ughliqa, dikunci. Jadi begitu masuk orangnya, tutup otomatis, nggak sempat ngintip ke dalam. Kenapa? Karena untuk orang yang puasa ini memang diberikan spesial sekali. As-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu bagiku, kata Allah, jadi dia amalan spesial dan aku yang membalasnya. Nah, saat mereka masuk ke dalamnya, itu langsung pintu surganya mengeluarkan semacam AC. Jadi kalau di luar kita duduk, kita panas, gerah, begitu masuk suasananya langsung beda. Langsung rayyan, langsung terasa senangnya, langsung hilang dahaganya. Tanpa perlu ada bidadari, tanpa perlu ada pangeran surga, langsung terasa senangnya. Itu hadiah untuk yang yang sudah puasa. Lalu yang sholat dapat juga hadiah. Hadiahnya bisa dapat bidadari surga juga, tapi yang sholatnya selalu khusyuk dan tepat waktu. Hari ini kita kadang-kadang bingung. Kita sudah berusaha untuk khusyuk, tapi ada orang yang masih tanya, apakah ada dalil tentang sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Ada pertanyaan dari orang yang mungkin masih kurang paham. Ternyata ada dalam Al-Quran, ada ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang subuh, duhur, asar, maghrib, isya ada. Jadi keterangan ini tujuannya biar kita apa? Biar kita faham tentang apa yang perlu kita lakukan, bagaimana tata cara kita menjaga sholat. Karena inilah tugas daripada kita selaku pemimpin. Bagi kita yang punya anak-anak yang hari ini hadir, ajak anak kita untuk sholat. Kalau bulan puasa nanti ajak untuk puasa, minimal puasa fardu dulu. Tapi kalau tidak, sholat, sebentar lagi sholat isya. Besok mulai lagi subuh, duhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Upayakan sholatnya di masjid agar kita dapat kesempatan yang sama untuk masuk surga dan dapat fasilitas surga. Ini tugas kita sebagai pemimpin. Minimal pemimpin, ada yang keplok, pemimpin di lorong, ada yang pemimpin rumah tangga, ada juga pemimpin negara. Hari ini alhamdulillah kita dapat informasi Bapak Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke Banda Aceh, ke pesantren di Aceh Besar bersama Ibu Uri juga alhamdulillah hadir. Mungkin dalam rangka kegiatan vaksinasi, jadi promosi vaksinasi. Tapi pastinya pemimpin-pemimpin ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita jadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga, ajak anak-anak kita untuk sholat. Minimal ketika kita azan berkumandang, nanti tunggu ismuhu mungkin sudah menggunakan azan isya. Ketika azan berkumandang, bicaralah pada diri sendiri. Ingatkan diri kita sendiri bahwa kita sudah berumur, sudah menjalani usia begitu lama, dan kematian itu akan datang tiba-tiba, maka sholatlah untuk perbanyak amal kita. Selanjutnya, ketika azan tiba, bayangkan pikiran kita bahwa kita akan tiba di pemakaman, di kuburan. Saat ini kita bayangkan, insya Allah kita akan ingat bahwa kehidupan kita tidak lama lagi dan kita akan berkumpul di sana. Kalau kita bisa analogikan kehidupan kita di dunia, sebenarnya bisa dibayangkan seperti perjalanan mobil melintasi jalan Medan Banda Aceh atau Banda Aceh Medan misalnya. Kita berangkat dari Banda Aceh ke Medan sampai Belang Bintang, kita potong dari jalan tol misalnya. Kita ngebut ataupun dari jalan tol, begitu kita ngebut ternyata di depan kita ada mobil. Nah, makanya kan sering di jalan tol ngebut, makanya sampai kemarin artis ada yang kecelakaan. Nah, begitu kita ngebut di depan kita ada mobil, kita tertantang, kita ingin menjadi yang nomor satu, kita ingin menjadi yang terhebat. Kita ngebut, kita kejar mobil tersebut. Tapi ternyata begitu kita melewati mobil tersebut, kita senang, kita bangga. Kasih kukoh motornya.
Tapi kesenangan itu tidak lama. Karena di depan kita ternyata jarak berapa meter sudah ada mobil lagi. Dunia membuat kita terus berpacu. Kita sudah ranking 3, kepengen ranking 2, yang punya ranking 2 kepengen ranking 1. Kita yang sudah kaya kepengen kaya lagi. Bahkan yang sudah punya istri 1 kepengen punya istri lebih banyak lagi. Sabar para bapak-bapak, Anda cukup beribadah, tunggu bidadari di surga saja. Nah, bagi yang kita ingin berkompetisi, begitu kita lewati mobil kedua, kita senang, kakukoh motor 2 boh. Tapi itu juga tidak lama, di depan kita kembali ada mobil lagi. Dan yakinlah Anda tidak mungkin menjadi orang yang pertama. Perjalanan ke Medan masih jauh. Duk dah nekoh motor, tetap di depan Anda pasti ada mobil lagi. Anda tetap tidak pernah jadi yang pertama. Anda jadi geci, di atas Anda masih ada camat. Anda jadi camat, di atas Anda masih ada wali kota. Di atas wali kota masih ada juga gubernur. Di atas gubernur masih ada presiden. Di atas presiden, ya mungkin masih ada lagi yang kita tidak perlu bahas politik di sini. Tapi pastinya di atas langit masih ada. Masih ada langitnya, masih. Di atas langit masih ada, masih jawabannya. Jadi di atas langit masih ada langit. Posisi ini membuat kita tidak berhenti berkompetisi di dunia. Makanya tidak perlu berkompetisi. Kita kepengen kaya, di atas kita ada yang lebih kaya lagi. Makanya tidak ada yang perlu dikejar di dunia ini. Begitupun dengan kita bawa mobil daripada Aceh ke Medan. Kalau kita mulai santai, tidak ngebut, yakinlah ternyata walaupun di depan kita ada mobil, kita lihat kaca spion, di belakang kita ternyata ada mobil juga. Jadi kita pun bukan orang paling belakang. Kalau kita merasa miskin, masih ada orang termiskin di dunia. Siapa? Ya Hamdan Atiti, betul. Orang termiskin di dunia. Masih ada di belakang kita yang termiskin di dunia. Jadi jangan takut kita menjadi orang yang paling bodoh. Diuk tanyuk mantan nalih bangailong. Bangai-bangai tanyuk mantan nalih bangailong. Walaupun kita tidak bisa menjadi yang terpintar, minimal kita tidak yang terbodoh. Kalaupun kita nggak ngebut, kita sadar di belakang kita masih ada mobil juga. Nggak perlu dikejar mobil di depan. Karena hidup ini adalah tentang penilaian, bukan pertandingan. Kita hidup dengan patron masing-masing. Tidak ada yang perlu mengungguli orang lain. Hari ini alhamdulillah Tengku Imam Syik sudah ada. Tidak perlu mungkin Tengku bila berkeinginan menjadi Tengku Imam Syik. Masing-masing sudah ada porsi sendiri. Adik saya alhamdulillah jadi dokter di rumah sakit. Sudah ada porsinya. Cleaning service di rumah sakit. Walaupun lama bekerja, jangan berharap bisa diangkat jadi dokter di rumah sakit itu. Saya sudah lama bekerja jadi cleaning service di rumah sakit. Apakah saya bisa diangkat jadi dokter? Tentu tidak. Karena masing-masing sudah ada porsinya masing-masing. Jadi yang cleaning service bekerjalah sebagai cleaning service, yang dokter bekerja sebagai dokter, yang pedagang ayo berdagang, yang ngajar ayo mengajar, yang santri ayo belajar. Kalau kita sudah mulai santai bawa mobilnya, kita sadar ternyata di samping kita juga ada orang lain. Semuanya santai. Kita bisa gunakan waktu kita untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Gunakan urat leher kita, lihat samping kiri, lihat samping kanan. Inilah fungsi daripada salam kita waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lihat kiri kanan kita, ketahui tetangga kita. Nggak perlu bersaing, nggak perlu jadi orang paling hebat. Lihat tetangga samping kita, sudah punya beras hari ini. Lihat tetangga samping kita, udah makan hari ini. Jangan pacar kita aja kita tanya, sudah makan apa belum? Kita ingatin makan, lupa ingatin minum. Akhirnya ya jadi kering kerongkongannya karena nggak sempat minum, kita ingatin makan terus. Nah gitulah dengan kehidupan kita, tidak perlu bersaing, kerja santai karena hidup ini bukan persaingan. Hidup ini adalah masalah penilaian. Kalau dalam surat Al-Muluk, Allah jadikan ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Allah mau lihat siapa yang paling baik amalannya. Artinya kita tidak perlu bersaing tentang kekayaan kita, tentang harta kita, tapi perbaikilah amalan kita karena kita tidak tahu kapan kita mati. Dan kalau kita mati, insya Allah Allah akan bisa masukkan kita ke dalam surga. Mulai saat ini dengan perbaiki sholat kita. Malu kepada Allah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Malu kepada diri sendiri dan juga tetap menunaikan sholat agar kita masuk ke dalam golongan beruntung. Dan pastinya Allah akan jadikan kita masuk dalam surga dan dapat fasilitas bidadari. Untuk para wanita yang hadir di sini, kira-kira kita akan terbentuk juga di akhirat menjadi bidadari. Jadi bidadari itu disifatkan dalam surat Al-Waqiah ayat 21 sampai 23. Wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Wahurun in
Hur itu merdeka atau tenang atau bagus atau cerah, atau kalau dalam disikapkan dengan mata, kalau hurriyah itu kemerdekaan, tapi hurun in dan yang jeli matanya. Jeli mata artinya kalau ibu-ibu nanti jadi bidadari di surga, matanya akan hur. Hur itu artinya matanya besar, tidak sipit, bulu matanya lebat. Jadi bulu matanya lentik dan lebat, itu hurun in. Makanya kalau ibu-ibu hari ini yang masih pakai spidol alis, yang ukuran menyonaja abak kanduri, itu meleleh dengan reuh sekalian kalage Dracula. Nah, posisi inilah kita tidak perlu buat bulu mata kita tebal atau pakai maskara atau eyeliner atau apalah namanya itu. Nah, itu tidak perlu lagi karena memang kita hurun in, mata kita akan menjadi jeli. Semua, walaupun kita di dunia buta, walaupun kita di dunia culip matanya, walaupun di mata kita di dunia ini kecil, walaupun sipit, sampai kita di akhirat, semua wanita akan menjadi bidadari. Semuanya akan menjadi bidadari, semuanya memiliki mata yang cerah. Untuk yang laki-laki, walaupun hari ini kita pendek, jelek, hidung pesek, pantat tongge, ya, tapi nanti di surga semuanya akan tampan dan ganteng seperti Nabi Yusuf. Semua orang masuk surga itu tingginya seperti Nabi Adam. Tingginya semuanya seperti Nabi Adam, 60 hasta. 60 hasta, berarti kalau hasta itu dari siku sampai ujung jari, hitung saja 60 itu semana. Jadi hanali yang simetek utoh hanali. Zedanya yang simetek utoh hanali. Hana yang stunting, yang kerdil, yang kordet, yang hanali. Mandum tingginya rata-rata sama. Semua agamina. Umurnya juga sama. Umur kita rata-rata seperti umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit, yaitu umurnya 33. Semua umurnya sama, 33. Dan saat itu semuanya yang laki-laki gantengnya seperti Nabi Yusuf semuanya. Untuk yang perempuan cantiknya seperti bidadari. Bidadari itu ditandai dengan yang pertama hurun in, matanya indah. Kenapa Al-Quran menjelaskan sesuatu dengan mata? Karena mata adalah jendela hati. Di mata inilah kita semua bisa lihat posisi seseorang. Penyakit pun mungkin kita bisa lihat di daerah Lancang Garam, ada deteksi penyakit yang melihat dari mata. Dokter pun melihat penyakit dari mata. Jadi kalau matanya kusam, matanya buram, matanya tidak cerah, kita langsung tahu, oh meglang urutnya. Nah, ketahuan langsung. Jadi kalau matanya bermasalah, biasanya langsung ketahuan dari mata. Kasih dia. Jadi mata ini adalah jendela jiwa. Semua dari mata. Jadi kita dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Makanya kalau kita melihat seseorang, tampilannya itu lihatnya dari mata. Mak ganteng tak Ustaz Gunawan karena pakai kacamata. Karena saya 4 matanya kayak Superboy kan. Jadi posisinya ya mungkin jadi karena banyak mata. Jadi mata-mata namanya. Nah, posisi inilah yang membuat mata ini yang membuat orang ganteng, cantik, semuanya dari mata. Hari ini zamannya corona, semua pakai masker, semua lagi pakai cadar. Tapi kita tahu cantik enggaknya dari mata. Semua lihatnya dari mata. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu dulu pernah jatuh cinta kepada seorang wanita. Waktu beliau masih menjadi ahli fikih, belum menjadi ahli tasawuf. Saat itu beliau melihat seorang wanita, tapi wanita di Arab sana yang nampaknya cuma mata saja. Jadi sudah pakai jilbab, pakai burdah, pakaiannya hitam semua dan nampak cuma mata. Jadi seperti KKN, kura-kura ninja ya. Pakai mata cuma nampak. Nah, begitu nampak dari matanya, beliau menarik. Makanya orang yang cantik atau yang ganteng itu semuanya menarik. Makanya kalau ada orang yang jelek itu biasa kalau lomba tarik tambang pasti kalah. Kenapa? Karena tidak menarik. Orang jelek kalau tarik tambang pasti kalah karena tidak menarik. Jadi posisi yang orang ganteng itu yang menarik. Posisi tarik tambang harus menarik. Nah, kalau nggak menarik pasti kalah. Nah, orang yang cantik itu dilihat dari matanya. Begitu Hasan Basri tertarik kepada wanita ini, dia mengikuti wanita tersebut. Sampai wanita tersebut terpaksa bersembunyi ke rumahnya. Lalu Imam Hasan Al-Basri menulis surat cinta. Jadi kalau dulu lagunya Surat Cintaku Yang Pertama ya, membuat hatiku berbunga kan. Ya.
Jadi posisi ini surat cinta beliau katanya, aku tertarik pada pandangan matamu, kata beliau. Tapi pandangan matamu nadanya jelas gitu, dengan nada lembut, bukan matamu, bukan gitu ya. Tertarik pada matamu. Nah, akhirnya wanita ini membalas surat beliau dengan satu kotak. Satu kotak, beliau pikir perhiasan apa, cincin kawin atau apa. Ternyata wanita tersebut membalas dengan kedua bola matanya. Bola matanya dicabut. Hati-hati, ini konten horor. Bola mata dicabut dan beliau tulis di bawahnya, perempuan itu tulis, aku tidak mau mata yang membuat fitnah. Sebegitu takutnya dia terhadap neraka. Sejak saat itu Imam Hasan Basri bertaubat dan beliau menjadi ulama yang fokus kepada tasawuf. Artinya beliau tidak mau lagi mengenal yang namanya cinta. Jadi karena cinta itu buta, betul-betul dicabut matanya. Posisi inilah, mata itu yang membuat semua orang dilihat dari matanya. Makanya saat kita melamar wanita, itu kita boleh lihat dua wajahnya dan dua telapak tangannya. Kenapa? Dari wajah dan telapak tangan dalam kitab Tajul Muluk dijelaskan semua. Kita bisa lihat wanita itu masih perawan atau tidak, masih bagus akhlaknya atau tidak, namaku de, namaku rap, nace mekam, deh bak muka, dan deh bak mata, dan deh juga dari telapak tangan. Jadi sampai kulit kita pun nampak, kalau yang kulitnya pucat semua terlihat dari mata. Makanya posisi kita tidak bisa sembunyikan sesuatu dari mata. Orang yang berdusta pun kelihatan dari matanya. Jadi makanya ini termasuk khasiat orang dokter-dokter itu mengobati dengan melihat mata, itu di Lancang Karamada. Dan biasa dokter pun kasih obat-obat biasa yang ada di Al-Quran. Maka di Al-Quran jelaskan tentang itu. Misal obat-obatan di Al-Quran, madu misalnya. Nah, madu itu kan di Al-Quran. Kenapa? Ada surat An-Nahl, artinya lebah. Lebah menghasilkan madu. Kenapa madu ini bagus? Karena madu punya khasiat. Salah satu khasiat madu yang paling bagus, terutama untuk ibu-ibu, madu itu melangsingkan tubuh. Gak percaya? Coba ibu-ibu yang tubuhnya oversize, yang seperti kulkas 4 pintu, ya silakan minta suaminya agar mencari madu. Madu yang asli. Kalau ibu di madu, saya jamin pasti langsing. Karena itu khasiat madu untuk melangsingkan tubuh. Jadi itu juga bagian daripada ya apa yang diajarkan dalam agama kita. Nah, hurun in artinya matanya jeli. Wa hurun in ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Matanya jeli seperti mutiara yang tersimpan. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana mutiara ini tersimpan dengan indah, dia tersimpan di dalam kerang. Artinya apa? Bidadari itu tidak pernah mengekspos dirinya. Jadi kalau ibu-ibu mau jadi bidadari surga, bidadari surga itu lagunya kan. Nah, kalau mau jadi bidadari surga, pastikan ibu-ibu punya akhlak dan perangai seperti bidadari. Mulai malam ini, mulai berhias untuk suami. Mata tidak boleh lagi melihat yang keji-keji, dan juga mulut jangan lagi dipakai untuk bergosip. Silakan bicarakan yang bagus-bagus, baca Al-Quran biar bibir kita indah. Telinga juga digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Sungguh ladaika aina ini, di samping kamu, pada diri kamu ada dua mata. Jadi jangan gunakan untuk melihat orang dengan dua telinga. Terkadang kita gunakan telinga kita untuk melihat orang. Artinya apa? Pu yang berkah pandang dengar. Jangan gunakan telingamu untuk melihat orang. Gunakanlah dua matamu, aina ini. Kenapa? Ini bagian daripada bertransformasi menjadi bidadari surga. Jadi kalau kita lihat hari ini kita sudah tua usianya, jangan upayakan kita jangan lagi berbuat dosa, karena memang semua kehidupan kita ini akan dicatat dan pastinya ini akan menjadi sesuatu yang melarang kita atau mencegah kita dari bidadari. Nah, apalagi maktubun fi sadriha ismu zaujiha, tertulis pada dadanya bidadari nama suaminya. Jadi bidadari itu sudah ada barcode-nya, sudah ada yang punya. Jadi dia tidak bisa disentuh oleh orang lain. Makanya dia ka'amtsalil lu'lu'il maknun, seperti kerang di dalam seperti mutiara di dalam kerang. Artinya apa? Bidadari yang tertulis untuk salah seorang nama suami, bisa tertulis Fauzan, itu nggak mungkin diambil orang lain. Gitupun kita. Jadi wanita muslimah tidak akan memberikan dirinya untuk orang lain, karena dia menjaga
hafidat, artinya menjaga furujuha, kemaluannya dan juga tubuhnya daripada orang lain. Makanya tidak perlu mengekspos diri di media sosial, karena pastinya kita melihat banyak dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, terutama di media sosial. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Masih ada kesalahan lain yang mungkin belum kita lakukan. Jadi jangan lakukan lagi hal seperti itu. Ya mungkin lakukanlah hal-hal yang, upayakan kalaupun ada kesalahan, ada dosa, jangan yang berat-berat lagi. Kenapa? Umur kita terus berlalu. Jadi bidadari itu setia dan tertulis nama suaminya di dadanya. Dan ini membuat kesetiaan itu perlu. Makanya seorang istri, dia nantinya akan jadi bidadari di surga dan berkumpul dengan siapa, Ustadz? Misalnya seorang istri sempat kawin 2 kali atau 3 kali karena suaminya meninggal. Di surga, istri itu akan berkumpul dengan siapa? Istri itu akan berkumpul dengan suami terakhirnya. Artinya kenapa istri-istri Rasulullah setelah meninggal Rasulullah dilarang untuk menikah dengan orang lain? Karena dia akan bersanding dengan suami terakhirnya. Suami terakhir yang menjadi pendamping kita, itulah tempat kita nantinya berlabuh. Kita akan menjadi bidadari surga di tempat suami kita. Makanya maktubun fi sadriha ismu zaujiha, tertulis pada dadanya akan nama suaminya. Sebegitu kesetiaan kita kepada suami. Makanya jaga diri kita dan upayakan hari ini, mulai malam ini bilang, "Bang, jangan lagi cari orang lain. Nanti di surga saya akan menjadi bidadari untuk abang." Jangan lagi buat keributan dan kesedihan dalam rumah tangga. Jadi kalaupun ada ribut-ribut selama ini, kesedihan, ajak bicara dengan suami. "Bang, kayaknya kan ini rumah tangga, bukan rumah duka. Jadi jangan selalu dibuat, ya selalu rumah tangga kita selalu bermasalah." Karena istri inilah yang nantinya akan menjadi bidadari kepada suaminya. Wa ismu min asma'illahi ta'ala, dan selain tertulis nama suaminya juga tertulis nama daripada nama Allah Ta'ala. Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin, nama-nama Allah itu tertulis di dadanya bidadari. Jadi maka bidadari ini akan menjadi bidadari surga, dan kita pastinya mulai hari ini hiasi diri kita, hiasi etika kita dengan wujud daripada nama Allah. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim juga. Al-Malik, Allah Maha Merajai. Jadikan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah ini menjadi sifat keseharian kita. Upayakan diri kita selalu mulai seperti itu. Seperti di surga, cerita kita kemarin, surga itu penuh dengan kebersihan. Artinya penuh dengan keindahan. Surga itu dibuat pohon-pohonnya dari emas. Makanya dalam hadis sebut, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah dan mencintai jamal. Jamal itu bukan asli Pak Jamal, tapi mencintai keindahan. Allah mencintai semua keindahan. Makanya kita memakai pakaian terbaik kita. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kita pergi masjid pakai pakaian terbaik. Hias diri kita saat mau pergi ke masjid. Lakukan semua ibadah kita dengan terbaik, karena nantinya ini akan jadi pakaian kita. Allah mencintai keindahan, dan salah satu bentuk keindahannya adalah dengan bidadari. Jadi jangan kita gunakan waktu kita sia-sia hari ini di dunia untuk melakukan hal-hal yang mendekati zina. Untuk yang belum berkeluarga, jangan gunakan waktu untuk pacaran. Kita mungkin selama ini pacaran mungkin masih tingkat gebetan, masih buat PDKT. PDKT itu akhirnya juga akan membuat kita kecewa, karena PDKT pernah dikenal kemudian tereliminasi. Artinya ya setelah itu mungkin nggak ada lagi. Atau kita mungkin pacaran tapi kalau dalam istilah makanan sari roti, saking rindunya merobek hati ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga hati kita untuk pasangan kita, dan pastinya kita akan berkumpul di surga nantinya menjadi bidadari surga, pendamping daripada suami kita. Baik, pengajian kita akhiri sampai di sini. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua.